Ada baiknya kita bicarakan kebiasaan-kebiasaan apa yang seharusnya kita lakukan agar mendukung kesuksesan kita ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Cun Motor yang ke-17 tahun. Semoga di usia yang ke-17 tahun ini Cun Motor menjadi dealer terbaik dan menjadi nomor 1. Nah, Cun Motor kan ulang tahun ke-17 nih Kak. Kalau menurut Kak Adi, makna 17 tahun itu apa sih Kak? Oke, kalau menurutku sendiri ya kayak 17 tahun itu kalau diberatkan sebuah usia manusia itu sudah mencapai proses untuk menuju kedewasaan. Oke, nah kalau buat teman-teman apa sih harapannya Cun Motor di usia yang ke-17 tahun ini? Nah teman-teman bisa komen ya di bawah atau bisa juga DM ke Instagram HRD. Nah, oke Kak Marista, selanjutnya kita akan menyaksikan video briefing yang akan dibawakan oleh Bapak Sugeng Santoso. Selamat menyaksikan! Selamat pagi keluarga besar Cun Motor di cabang manapun berada. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Pertama kali saya ucapkan selamat tahun baru 2022 dan selamat ulang tahun Cun Motor Group yang ke-17. Semoga kita selalu diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di tahun ini. Dalam briefing pagi ini saya menyambung dengan apa yang sudah diucapkan oleh Pak Bobi di briefing minggu yang lalu, yaitu mengenai Cun Motor menjadi nomor 1 atau Cun Motor to be number 1. Untuk mencapai hal itu saya sungguh sangat mempercayai bahwa hampir semua yang terjadi di dunia ini melalui proses, baik yang kita sadari maupun tidak. Memang ada yang kelihatannya tidak melalui proses itu, dan itu bisa karena kebetulan atau karena anugerah Tuhan. Nah, yang mengenai kebetulan ataupun anugerah ini tidak saya bicarakan. Yang namanya proses itu pasti terjadi dalam berulang kali atau beberapa kejadian dan menjadikan itu sebagai progres. Ada yang bilang proses make progress, proses membuat perkembangan, kemajuan ataupun pertumbuhan. Nah, proses ini karena dilakukan berkali-kali akan menjadikan satu kebiasaan. Jika diteruskan kebiasaan itu akan menjadi watak, dan watak yang akan menentukan nasib kita. Katanya kalau sudah sampai watak itu sulit dirubah. Dan karena kebiasaan ini belum mencapai watak, maka masih besar kemungkinan bisa kita rubah, terutama kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung perbaikan. Ada baiknya kita bicarakan kebiasaan-kebiasaan apa yang seharusnya kita lakukan agar mendukung kesuksesan kita ini. 1. Jangan tunggu nasib. Maksudnya seperti ini, kita harus selalu aktif, jangan nunggu nasib, bahkan ciptakan nasib kita sendiri. Dan kata-kata yang sering kita dengar sehubungan dengan ini adalah by design. Contohnya ROBD, yaitu RO by design. Kita tidak menunggu RO, tapi menciptakan RO. Kemudian servis kunjung itu juga termasuk. Kita tidak menunggu orang servis, tapi kita merencanakan dan mendatangi orang yang mau servis. Yang kedua, agar lebih cepat sukses, jangan meraba-raba, tapi tentukan tujuannya dan kemudian baru pikirkan bagaimana caranya mencapai itu. Seperti gini, ini ada tebak-tebakan yang 5 garis yang ruwet, dan salah satunya itu mencapai tujuan. Untuk supaya kita menyelesaikan tebakan itu, kita selalu biasanya mengurutkan dari garis yang mencapai tujuan itu dan kemudian diurutkan ke belakang mencapai awalnya. Itu akan lebih cepat. Kalau harus mengurutkan satu demi satu, ini makan waktu yang lama. Kalau beruntung ya bisa cepat, tapi kalau nggak beruntung harus mengurutkan satu persatu. Kemudian bikin prioritas untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan skala prioritas ada 4.
yaitu pekerjaan yang penting dan mendesak. Contohnya seperti ini. Ini saya alami dan saya perhatikan juga setiap akhir bulan divisi HRGA akan selalu memprioritaskan segala pekerjaannya untuk mengurusi segala hal-hal yang berhubungan dengan penggajian teman-teman semua. Karena kalau terlambat ini akan mengecewakan teman-teman semua dan ini sangat penting mengenai penggajian. Kemudian yang nomor 2 adalah penting tapi tidak mendesak. Misalnya olahraga. Olahraga ini penting untuk menjaga kesehatan. Tapi jika dilakukan besok-besok, pengaruhnya juga tidak langsung terasa. Kita juga tidak bakalan langsung sakit, kita juga tidak bakalan langsung terjadi sesuatu yang fatal. Maka ini penting tapi tidak mendesak. Kemudian ada juga yang tidak penting tapi mendesak. Misalnya membersihkan rumah. Kalau dilihat kepentingannya sih, ya tidak dibersihkan pun sebenarnya nggak apa-apa ya, hanya kelihatannya nggak rapi aja, tapi kan kita juga nggak bakalan sakit, nggak bakalan apa sesuatu yang fatal. Tapi jika ternyata ada tamu yang akan datang jam 7 malam, maka sebelum jam 7 malam itu kita akan berusaha membersihkan rumah kita untuk menghormati tamu dan supaya kita nggak malu. Kemudian yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Ini sih banyak sekali contohnya. Misalnya gini, kita bermain sosmed. Saya katakan bermain sosmed ya. Kalau menggunakan sosmed untuk pekerjaan digital marketing, yaitu bukan bermain namanya, karena itu adalah suatu pekerjaan dan ini bersifat penting. Kemudian kalau yang tadi sudah nomor 3 ya, yang keempat ini adalah lakukan bersama-sama supaya saling menguntungkan. Misalnya gini, ini contoh nyata. Misalkan seorang sales yang selalu penjualannya segera ingin diproses, ingin segera dikirim, tapi pada saat admin minta kelengkapan kopi KTP atau kartu keluarga tidak segera mengusahakan, ini akan membuat teman kerja Anda jadi tidak respect terhadap Anda. Kemudian yang kelima, pahami orang lain dahulu sebelum Anda ingin dipahami. Misalnya begini, saat ini sangat banyak dibicarakan mengenai istilah customer minded, yaitu kita harus memahami jalan pikiran konsumen yang pasti. Usahakan jangan berdasarkan kira-kira, karena kalau berdasarkan kira-kira kita akan bisa terjebak dan akhirnya akan mengecewakan konsumen. Jika masih dalam kira-kira, sebaiknya diyakinkan dulu. Kemudian yang keenam, berkontribusilah dalam tim sesuai tupoksi Anda. Tupoksi adalah tugas pokok dan fungsi, dan kemudian ikuti instruksi yang diberikan oleh pemimpin Anda. Bisa diandaikan seperti orkes musik yang terdiri dari banyak pemain musik dan berbagai alat musik. Kemudian ada dirigennya, yaitu yang ngatur iramanya. Semua pemain musik harus memainkan alat musiknya dengan irama yang tepat dan juga mengikuti aba-aba dari dirigen. Ini yang disebut bersinergi. Kemudian yang 7, yang terakhir, belajar, belajar, dan belajar. Bahkan hanya untuk sekedar mengikuti perkembangan zaman pun kita harus belajar. Apalagi untuk memenangkan dalam perkembangan zaman. Maka tidak ada kata lain selain belajar, belajar, belajar. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang harus perlu dipelajari dalam hal ini? Untuk belajar ini, Pak Bobi pernah memberikan 3 pedoman, yaitu berupa singkatan. Kalau disebut namanya CAN, C-A-N, CAN. CAN bahasa Inggris itu artinya bisa. Tapi dalam ini adalah ringkasan. C itu adalah core. Core itu inti. Mudahnya, ini bisa dibilang hard skill. Misalnya mekanik itu mengikuti TTL 1, 2, 3. Kemudian A itu adalah auxiliary, pembantu. Ini ada skill-skill yang membantu. Untuk mudahnya contohnya seperti ini. Bisa dibilang ini adalah soft skill. Misalkan mekanik kursus untuk Microsoft Office. Ini untuk memperlancar pembuatan laporan. Ini penting untuk pekerjaannya, tapi bukan hard skillnya. Ini yang untuk membantu memperlancar. Kemudian N, New Age, wawasan baru. Skill ini tidak ada hubungan pekerjaannya, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pekerjaan utama. Tapi jika dipelajari ini akan memperluas wawasan. Misalkan, contoh aja nih, misalkan seorang mekanik kursus masak. Ini kan kursus masak nggak ada hubungannya sama sekali dengan mekanik, tapi itu akan bisa memperluas wawasan untuk menambah pengetahuan.
Demikian beberapa kebiasaan yang tentunya diharapkan akan membuat kita lebih mudah meningkatkan kemampuan pribadi dan akan menunjang tercapainya Chun to be number one. Terima kasih. Beri aplaus untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, Kak Marista, di spesial ulang tahun Chun Motor yang ke-17 tahun ini, kita ada program menarik loh. Program apa, Kak? Kita ada program menarik untuk seluruh pelanggan setia Chun Motor. Program beli dan servis di AS Chun Motor Bedadia Sepeda Motor. Wah, keren banget ya. Servis motor, dapat motor lagi. BTW, promonya sampai kapan, Kak? Untuk program beli dan servis motor Bedadia Motor ini akan berlangsung sampai tanggal 30 Juni tahun 2022. Jadi masih lama banget nih, Kak. Wah, masih lama ya. Nah, buat teman-teman jangan sampai kelupaan ya, dan masih ada kesempatan buat kalian untuk servis dapetin motor. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan, dan buat teman-teman jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat ulang tahun untuk Chun Motor. Selamat beraktivitas Dan tetap